warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Mika Karnelia dengan NPM 2042380. Pada hari ini, saya akan memperlihatkan tiga keterampilan mengajar, yaitu membuka pembelajaran, menjelaskan pembelajaran, dan juga menutup pembelajaran. Membuka pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semuanya sehat? Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, Ibu, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Siapa di sini yang pagi tadi sarapan? Kira-kira kalian sarapan pakai apa ya? Oke, jadi di sini banyak anak ibu yang sarapan dan juga yang tidak sarapan. Kenapa kalian tidak sarapan? Baik, lain kali sebelum berangkat ke sekolah ada baiknya kalian sarapan terlebih dahulu ya, agar kalian tetap fokus dalam mengikuti pembelajaran di pagi hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, apakah kalian tahu atau penasaran kemana kira-kira makanan yang sudah kita makan di dalam tubuh kita? Kira-kira bagaimana sih proses pencernaannya? Kalian penasaran nggak? Dan apakah kalian penasaran juga kenapa sih ketika kita memakan makanan yang tidak sehat atau ketika kita terlambat makan, kita bisa sakit perut? Nah, kalau kalian penasaran, maka tepat sekali. Pada hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Lalu ada keterampilan menjelaskan. Nah, proses ini dimulai dari mulut. Makanan yang kita makan dikunyah oleh gigi, dibasahi air liur dan dibentuk menjadi bolus agar mudah ditelan. Nah, di mulut juga ada enzim di dalam air liur yang mulai mencerna karbohidrat dari makanan yang kita makan. Setelah itu, makanan disalurkan ke kerongkongan sepanjang 20 cm yang menyalurkan makanan dari kerongkongan ke lambung. Nah, disinilah terjadi gerakan peristaltik atau otot meremas untuk membantu makanan turun lebih lancar dari kerongkongan ke lambung. Setelah turun ke lambung, makanan akan diproses dengan dua cara, yaitu proses kinestetik, proses mekanis, dan proses kimiawi. Proses mekanis yaitu makanan diaduk oleh dinding lambung, dan kimiawi yaitu dibantu oleh enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Setelah dari lambung, makanan akan turun ke usus halus. Panjang usus halus bisa sampai 6 atau 7 meter loh, yang terdiri dari usus 12 jari atau duodenum, yaitu pencernaannya dibantu oleh getah pankreas dan empedu. Lalu ada usus kosong atau jejunum yang pencernaannya sisa makanan kita akan diproses lebih lanjut. Lalu ada penyerapan atau ileum, yaitu tempat sari-sari makanan diserap ke pembuluh darah. Setelah dari usus halus, makanan akan turun lagi dan dialihkan ke usus besar. Nah, di usus besar ini akan terserap vitamin dan mineral dari sisa makanan yang kita makan. Lalu, di sini juga terdapat bakteri E. coli, yaitu membantu pembusukan pada sisa makanan yang kita makan yang menjadi feses. Lalu makanan yang kita makan yang sudah menjadi fesis akan dialihkan ke rektrum. Nah, ketika makanan sudah menumpuk di rektrum, maka rektrum akan mengirimkan sinyal ke otak sehingga membuat kita pengen BAB atau pengen buang air besar. Jadi, makanan yang sudah kita makan yang sudah menjadi feses akan keluar melewati anus.
Anak, apa saja tadi yang sudah kita pelajarin? Ya, tepat sekali. Kita tadi belajar bagaimana proses pencernaan makanan, di mana yang awalnya berada di mulut, lalu keluar melalui anus. Betul sekali. Jadi, apa saja kira-kira organ-organ pada sistem pencernaan? Ya, betul. Ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus halus, ada usus besar, ada rektum, dan juga ada anus. Oke, siapa yang tadi tahu kira-kira berapa panjang dari usus halus? Betul, bisa 6 sampai 7 meter. Wah, panjang sekali ya. Nah, setelah ini anak-anak akan mendapatkan tugas dari ibu. Ibu harap anak-anak akan mengerjakan tugasnya dan dikumpul lagi minggu depan. Oke? Mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.